Halo Wir, kita akan lanjutkan cerita dari Kurosawa ya. Di part sebelumnya, kita melihat Kurosawa yang sudah akur dengan Takigawa. Gimana dengan kelanjutannya? Kita langsung aja ke cerita dari part terakhir Kurosawa, si Raja Fab-Fab. 4 bulan tersisa sebelum hari kelulusan. Meskipun terlambat, Kurosawa mulai ikut kursus belajar di sekolahnya. Alasan utama dia ingin giat belajar adalah karena Kurosawa ingin menjadi novelis. Beberapa waktu yang lalu, saat di perpus, Kurosawa mengobrol dengan Takigawa tentang beberapa hal. Mereka membuat kesepakatan bahwa untuk dimaafkan Takigawa, Kurosawa harus mengajar impiannya menjadi seorang novelis. Kurosawa pun setuju dengan perjanjian yang Takigawa sampaikan. Waktu berlalu dan Kurosawa mulai mengikuti jam pelajaran tambahan. Namun rupanya Sugawa juga ikut jam tambahan di samping Kurosawa. Kurosawa mencoba mengkoreksi kertas jawaban milik Sugawa. Namun Sugawa terlihat malu dan terkejut. Dia segera menarik kertas jawabannya dan mulai mengomeli Kurosawa. Bukannya takut, Kurosawa justru merasa lucu melihat tingkah Sugawa. Sugawa yang tambah kesal ke Kurosawa segera menjauhkan mejanya dari Kurosawa dan belajar kembali. Keadaan sunyi untuk beberapa saat. Kemudian Sugawa dengan ekspresi malu-malu mulai mendekati Kurosawa. Dia meminta untuk diajari oleh Kurosawa. Tak disangka, Sugawa dan Kurosawa bisa akrab saat mereka sedang belajar bersama. Setelah pelajaran tambahan selesai, Kurosawa berniat langsung pulang. Namun, Sugawa menghentikannya dan memberikan minuman kaleng pada Kurosawa. Rupanya, itu adalah balasan terima kasih dari Sugawa karena Kurosawa telah membantunya belajar di kelas tadi. Di bulan Januari, saat jam pelajaran seni dimulai, sebuah insiden terjadi di kelas Kurosawa. Insiden itu disebabkan oleh Kitahara yang melukai dirinya sendiri di dalam kelas hingga tangannya berlumuran darah. Di hari kelulusan, Kurosawa dan teman-temannya menerima ijazah mereka masing-masing. Namun, Kitahara tidak hadir di hari kelulusan mereka. Saat jam pelajaran seni, kelas Kurosawa mendapat tugas untuk mengukir kayu. Kitahara yang sedang duduk di mejanya, seperti biasa sedang dijahili oleh Arai dan Haruna. Tak tahan dengan perlakuan mereka, Kitahara mulai berdiri dan mencengkeram mengukir di tangannya. Kemudian, dengan kekesalan yang dia tahan, Kitahara segera menghunuskan pengukir itu ke tangan kirinya. Darah berceceran di meja Kitahara. Arai dan Haruna berteriak histeris karena melihat kejadian ini. Saat akan menusukkan pengukir itu lagi, Kurosawa segera menghentikan Kitahara. Beberapa saat kemudian, guru datang dan membawa Kitahara ke rumah sakit. Itu adalah terakhir kalinya Kitahara terlihat di sekolah. Setelah 6 bulan masuk ke SMA, Kurosawa mendapat kabar bahwa Kitahara sudah bersekolah di SMA. Namun tak lama setelah itu, ada kabar bahwa Kitahara telah berhenti bersekolah. Kurosawa yang mendengar hal itu mencoba mengunjungi apartemen tempat Kitahara tinggal. Rupanya Kitahara telah lama mengurung diri di kamarnya. Bahkan selama 6 bulan terakhir, Kitahara sudah mencoba memotong pergelangan tangannya sebanyak 5 kali. Ibu Kitahara yang melihat kondisi anaknya seperti itu, merasa sedih bercampur bingung. Kurosawa yang paham akan kondisi Kitahara mulai berjalan menuju pintu kamar Kitahara. Dia mulai mengetuk pintu kamar dan mengajak Kitahara untuk mengobrol. Saat perjalanan pulang dari apartemen Kitahara, Kurosawa bertemu dengan Sugawa di kereta. Sugawa mulai bertanya tentang hasil kunjungan Kurosawa saat berkunjung ke tempat Kitahara. Rupanya, Sugawa sebenarnya ingin meminta maaf ke Kitahara akan perlakuannya dulu saat di SMP. Sambil menunggu kereta sampai, Sugawa dan Kurosawa mengobrol beberapa hal. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Kurosawa mulai menggoda Sugawa hingga Sugawa tersipu dan marah ke Kurosawa. Hari berlalu dan kini sudah bulan November. Saat ini, reuni kelas Kurosawa telah berlangsung. Kurosawa dan Sugawa berjalan bersama menuju tempat kumpul reuni tersebut. Di parkiran tempat reuni,
terlihat teman-teman Kurosawa yang sudah berkumpul di sana. Namun, saat mereka akan masuk ke restoran, Kurosawa tiba-tiba izin pergi untuk mengajak Kitahara sekali lagi. Teman-teman Kurosawa terkejut, namun mereka akhirnya mendukung Kurosawa. Sesampainya di depan apartemen Kitahara, Kurosawa berusaha untuk membujuk Kitahara kembali. Awalnya, Kitahara menolak ajakan Kurosawa. Namun, akhirnya hatinya luluh dan dia ikut Kurosawa pergi ke reuni kelas. Ibu Kitahara hanya melongo melihat Kurosawa yang bisa membujuk Kitahara untuk keluar. Sesampainya di tempat reuni, Kurosawa membawa masuk Kitahara ke dalam pesta. Di akhir bulan Desember, sekolah-sekolah akan segera memasuki liburan musim dingin. Saat pulang sekolah menaiki kereta, Kurosawa seperti biasa duduk bersebelahan dengan Sugawa. Mereka berdua mengobrol dan bercanda bersama di dalam kereta. Kurosawa yang telah lama menyukai Sugawa mulai bertanya apakah Sugawa masih single. Sugawa pun menjawab bahwa dia tidak mau repot-repot mencari pacar. Kurosawa mulai memberi kode ke Sugawa bahwa dia menyukai Sugawa. Sugawa yang paham dengan kode yang Kurosawa berikan mulai berekspresi malu-malu di samping Kurosawa. Melihat ada kesempatan emas, Kurosawa hendak mengajak Sugawa kencan. Namun, momen itu hancur karena tiba-tiba teman Sugawa masuk ke kereta dan menghampiri Sugawa. Melihat Sugawa dekat dengan seorang pria, teman Sugawa bertanya apakah pria di samping Sugawa adalah pacarnya. Namun Sugawa dengan agak ragu berkata bahwa Kurosawa hanya seorang kenalan. Kurosawa yang mendengar itu sedikit termenung. Dari obrolan mereka, teman Sugawa mengajak Sugawa untuk ikut kencan buta bareng mereka. Sugawa terlihat enggan dan menatap Kurosawa dengan ragu. Namun Kurosawa mendukung kencan buta yang teman Sugawa bicarakan. Sugawa yang mendengar itu terlihat kesal dan akhirnya ikut kencan buta dengan teman-temannya. Saat Kurosawa sedang kerja part-time di minimarket, tiba-tiba Sugawa datang menemui Kurosawa. Kurosawa bertanya dengan kencan buta yang Sugawa ikuti. Namun Sugawa berkata bahwa tidak ada cowok menarik di sana. Sugawa kemudian berkata bahwa dia ingin mengobrol dengan Kurosawa dan akan menunggu Kurosawa setelah selesai kerja. Setelah Kurosawa selesai kerja, dia segera menemui Sugawa yang menunggunya di luar. Sugawa pun mulai mengajak Kurosawa untuk jalan-jalan untuk mengganti suasana. Mereka berdua sampai di taman dan mulai duduk di bangku di bawah pohon. Setelah duduk bersama di bangku taman, Kurosawa akhirnya angkat bicara dan mengajak Sugawa untuk nonton bareng. Sugawa menolak dengan wajah malu. Ia lalu berkata bahwa dirinya benci diajak dengan cara seperti itu. Kurosawa dan Sugawa saling tersipu malu. Kemudian Kurosawa mengajak Sugawa untuk berkencan. Dengan pipi yang memerah, Sugawa menerima ajakan kencan Kurosawa. Sugawa berkata bahwa dia akan membunuh Kurosawa jika Kurosawa memperlihatkan Natal yang membosankan. Oke Wir, manga Kurosawa sudah tamat. Makasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.